Nasib ruas jalan kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu rusak parah akibat pertambangan hingga kini tak jelas. Penambang yang harusnya bertanggung jawab lepas tangan. DPRD Kalsel pun menggelar rapat dengan jumlah LSM yang meminta kejelasan. Rapat pembahasan menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan seperti perwakilan perusahaan tambang PT MJAB, PT Arutmin Indonesia Tambang Satui, pemerintah kabupaten, provinsi, Balai Jalan Nasional hingga Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara RI secara virtual. Sayangnya dalam rapat pembahasan tak menemukan titik terang, pihak kementerian pun juga tak memberikan kejelasan. Dengan alasan masih dalam tahap pembahasan bersama sejumlah perusahaan pertambangan di Kalsel. Padahal sebelumnya sudah dilakukan kajian dengan perkiraan perbaikan jalur longsor mencapai 270 miliar rupiah yang digelontorkan dari APBN. Pada intinya kesepakatan tadi untuk jalan itu tidak ada kejelasan. Maka kami mengambil keputusan di PUD Provinsi Selatan membuat surat untuk menemui ibu itu kejelasannya dengan LSM yang menuntut dari kami bawa langsung. Nah, tadi kan dengar sendiri ibu tadi kada jelas, neturin surat dia tidak mengakui. Sedangkan kita waktu itu dapatnya 83 perusahaan dia tidak mau membantu jalan mengeluarkan CSR-nya. Dan lagi tidak mungkin CSR itu mana dana yang kita sumbang ke pusat itu kan begitu besar. Masa kan dapat anggap hanya sekitar 300 miliar aja perbaikan jalan itu. Nah itu harapan bukan LSM ini tadi. Kami sepakat pada intinya sudah saya berikan telahan nanti sekretariat, nanti kami bawa pihak yang terkait berdua ada 9 yang bertiga untuk mendengarkan langsung ke ibu tadi. Ibu siap tadi menerimanya supaya ada titik jelasnya. Sejumlah LSM pun menyampaikan kekecewaannya menyusul permasalahan jalur longsor di Satui berlarut-larut termasuk proses hukumnya. Ditambah lagi wakil rakyat di tingkat pusat baik DPD maupun DPR RI yang diharapkan ikut rapat untuk membawa suara warga Kalsel ke tingkat pusat tidak berhadir. Soal siapa yang memperbaiki, mereka harus perbaiki itu. Kalau mereka ingin dengan CSR, kita tidak mau CSR ditumpukan kepada perbaikan jalan. Perbaikan jalan bukan CSR. Cost social responsibility itu adalah untuk orang-orang yang terdampak. Misalnya angkutan, Grab, orang-orang yang merasa terdampak akibat dari perbuatan orang-orang itu. Nah ini yang kita lakukan, maka sekarang kita Kalimantan, Kalsel, rakyat Kalimantan harus bersatu untuk melawan pemerintah pusat. Di RI dan DPR RI yang tidak hadir pada saat ini. Padahal kewajiban mereka sebenarnya mendengarkan pendapat-pendapat dari masyarakat Kalimantan Selatan. Suatu pelecehan yang sangat luar biasa kepada kita masyarakat Kalimantan Selatan yang diwakili oleh DPRD Kalimantan Selatan. Nah inilah yang kita harapkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Jangan lagi memilih mereka-mereka ini yang tidak peduli dengan kita. Padahal benar-benar kita yang menggaji mereka. Seharusnya mereka memperjuangkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat Kalimantan Selatan di pusat. Itu kira-kira. Jadi negara kita negara hukum. Tolong aparat penegak hukum tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan hukum hanya untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang tidak berdaya. Tapi pengusaha-pengusaha, para mafia-mafia itu tidak tersentuh hukum. Jadi murni persoalan hukum, segera tetapkan siapa yang bekerja di sana, siapa yang pegang konsesi di sana, segera tetapkan sebagai tersangka. Kalau ada yang bertanggung jawab, pasti persoalan 171 segera selesai. Dalam rapat ini juga terlontar sejumlah tantangan, salah satunya dari Walhi Kalsel yang tidak ingin perbaikan jalur longsor akibat ulah penambang menggunakan dana APBN maupun APBD. Masyarakat ingin para penambang bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki jalan yang sudah 9 bulan longsor itu. FD Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.